Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar rangkaian hambatan listrik seri dan paralel. Selamat menyaksikan. Alat ini namanya power supply atau sumber tegangan. Dia punya kapasitas atau kemampuan 3 volt, 6 volt, 9 volt, dan 12 volt. Sedangkan tegangan yang dihasilkan adalah dua jenis, yaitu tegangan AC atau bolak-balik dan tegangan DC atau searah. Biasanya kita menggunakan yaitu baterai. Nah, kita lihat baterai di sini berapa volt. Mungkin ada yang pernah melihat baterai itu berapa volt. Kita lihat. Ya, ini terlihat baterai itu 1,5 volt. Kalau kita menggunakan 3 volt berarti setara dengan 2 baterai. 6 volt berarti setara dengan 4 baterai. 9 volt berarti setara dengan 6 baterai, dan 12 volt berarti setara dengan 8 baterai seperti ini. Oke ya. Cara menggunakan alat ini adalah kita tinggal mencolokkan kabel ke salah satu tegangan. Biasanya untuk peralatan praktikum kita cenderung menggunakan tegangan DC ya, DC. Berarti kita colokkan di sini. Warna merah adalah kutub positif yang dihasilkan dari power supply, sedangkan warna hitam adalah kutub negatif yang dihasilkan dari power supply. Setelah ditancapkan, nah kita tinggal menyalakan. Kemudian kita pilih tegangan. Dimulai dari yang terkecil 0 berarti tidak ada tegangan. Jadi kita nyalakan mulai dari 3. Ya. 3 volt setara dengan 2 baterai. 6 volt. Biasanya untuk peralatan praktikum itu listrik yang digunakan berkisar antaranya 6 volt saja, karena kalau 9 volt apalagi 12 volt alatnya bisa cepat rusak ya. Alat ini namanya papan sirkuit. Setiap tanda plus ini terdiri dari 5 lubang. Nah, kemudian ini juga sama 5 lubang. Lah, untuk menghubungkan antara ini dengan ini, sini antara ini dengan sini, wilayah ini, kita menggunakan namanya jembatan penghubung. Ya, seperti itu. Ya, seperti ini. Alat ini namanya voltmeter, digunakan untuk mengukur tegangan atau beda potensial listrik. Skala yang dia punya yaitu 0 sampai 100 atau 0 sampai 50. Sedangkan batas ukur yang dia gunakan pada alat ini yaitu 50 volt, 10 volt, 1 volt, dan 100 mV. Cara menggunakan alat ini, kita hubungkan negatif dengan kabel warna hitam, kemudian positif dengan kabel warna merah yang dimulai dari terbesar dulu, jangan yang paling bawah, karena kalau yang paling bawah dulu nanti tegangannya ternyata lebih dari nilainya batas ukur ini, dia atau alatnya ini bisa cepat rusak. Nah, maka gunakanlah, aturannya adalah cara mengukur itu dari atas dulu. Tempatkan di sini dulu. Kalau di sini jarum ini belum bergerak, bisa diturunkan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian cara membacanya adalah skala yang ditunjuk per skala maksimum kali batas ukur. Sekali lagi, skala yang ditunjuk
per skala maksimum kali batas ukur. Alat ini namanya ampere meter, digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Kemampuan yang dimiliki alat ini atau batas ukurnya yaitu 5 ampere, 1 ampere, 100 miliampere, dan yang terakhir 100 mikroampere. Cara menggunakannya sama. Kita tempatkan kabel negatif di titik ground ini 0 ya. Kemudian kabel positif ditempatkan dari atas dulu. Kalau untuk praktikum jangan dari bawah dulu. Nanti kalau dari bawah dulu ternyata arusnya besar, ini mentok bisa rusak. Dan mentok kemudian tidak tahu bisa rusak. Nah, kita tempatkan yang nilainya paling besar dulu. Kalau jarumnya belum berubah, tidak bergerak, maka bisa diturunkan. Ya, sekarang kita mulai praktikum rangkaian hambatan seri. Nah, seri itu tidak bercabang. Nah, di sini di papan sirkuit ini akan saya gambarkan rangkaiannya. Ya, itu berarti satu garis lurus, tidak ada percabangan, ini seri. Nah, sekarang kita coba tempatkan hambatan. Di sini kita menggunakan hambatannya adalah lampu. Nah, seperti ini. Nah, di sini belum ada penghubungnya, maka kita tempatkan jembatan penghubung. Sebelah sini berarti negatif, kemudian sebelah sini adalah positif. Ya, saya nyalakan. Oke, lampu belum nyala karena ini masih 0. Putar ketiga. Ya, lampunya ada yang belum nyala karena ini cuma 3 volt. Kita putar lagi ke 6 volt. Ya, lampu sudah menyala. Praktikum selanjutnya adalah berapa nilai arus listrik dari rangkaian seri berikut. Nah, caranya adalah kita tempatkan ampere meter di salah satu titik sini atau sini. Sekali lagi, sini atau sini. Ya, kita lepas dulu. Oke. Lampu mati. Kemudian ingat ini yang plus, berarti plus itu adalah sebelah kanan, berarti di sini. Kemudian yang ini minus, berarti dia di sini. Oke. Jarumnya sudah bergerak tapi sangat kecil. Ya, saya ganti ke 1. Oke. Sudah terlihat pergerakan jarumnya. Ya. Berarti menunjuk angka berapa? Ada yang tahu? Kalau kita pakai skala yang bawah itu berarti 12 ya. 12. Karena ini 0, ini 20, berarti di sini tengah-tengahnya 10, 10 lebih 1 strip, berarti ini 12. 12 per 100 dikali batas ukur.
Ya, batas ukurnya adalah 1 ampere. 12/100 dikali 1. Berarti nilainya adalah 0,12. Sekali lagi, 12/100 dikali 1. Nilainya adalah 0,12 ampere. Sekarang bagaimana kalau kita pindahkan letaknya nggak di sini tapi di sini? Ya. Ya, sudah terbaca. Ternyata nilainya juga sama, 0,12 ampere. Ya, bagaimana kalau kita letakkan di tengah, di sini? Apakah juga sama? Ya, ternyata nilainya juga tetap sama, 0,12 ampere. Jadi kesimpulannya adalah pada rangkaian seri, sekali lagi, pada rangkaian seri jumlah arus di setiap titik bernilai sama. Sekali lagi, percobaan selanjutnya mengukur tegangan listrik atau beda potensial listrik dengan voltmeter yang dipasang secara paralel. Nah, ini voltmeter. Kalau kita geser di sini ampere meter. Nah, kita geser ke sini, maka ini adalah voltmeter. Karena paralel, maka kita tidak mengubah rangkaian seri ini. Nah, kita tinggal menempatkan negatif ke salah satu titik, misalkan di sini. Ya, kita cabangkan di sini. Kemudian yang positif di sini. Ya. Kita tempatkan di skala tertinggi yaitu 50 volt. Kita nyalakan. Oke. Ya. Sudah bergerak jarumnya, tapi kecil. Kita perbesar. Ya. Nah, ini sudah tidak 0. Kita turunkan lagi. Karena mungkin belum terbaca jelas, saya pindahkan. Oke. Sekali lagi, skala yang ditunjuk per skala maksimum dikali batas ukur. Ya, berarti 38/100 dikali 10. Jawabannya adalah 3,8 volt. Sekitar itu ya. Bagaimana kalau tegangan yang saya ukur hanya pada 2 hambatan atau 2 lampu? Saya lepas, berarti 2 lampu di sini. Ya. Ternyata nilainya juga turun. 2 lampu itu berarti berapa ini? 24/100 dikali 10. 24/100 dikali 10. Berarti jawabannya adalah 2,4 volt. Untuk tegangan pada 2 lampu atau 2 hambatan. Sekarang saya pindahkan ke 1 lampu. Ya. Kita lihat lagi. Oke. Turun lagi nilainya sekitar 13 ya. 13/100 dikali 10 berarti 1,3 volt. Nah, jadi kesimpulannya kalau kita ukur tegangan listrik pada rangkaian seri, semakin besar nilai tegangan bergantung pada banyaknya lampu yang kita ukur. Ya. Ini tadi 3 lampu, berarti hasilnya adalah 3 lampu itu dari tegangan 1, tegangan 2, tegangan 3. Jadi tegangan total atau namanya di sini adalah tegangan jepit
diperoleh dari tegangan lampu 1, tegangan lampu 2, tegangan lampu 3 dijumlahkan. Percobaan selanjutnya adalah rangkaian paralel. Nah, untuk lebih mudahnya mungkin akan saya gambar terlebih dahulu. Misal di sini adalah, mungkin saya balik lagi, di sini adalah plus, saya ganti, di sini plus, kemudian di sini adalah minus. Oke, saya tempatkan jembatan penghubung dulu. Ya, selesai. Jadi, kalau misalkan ada arus listrik yang lewat sini, maka dia akan terpecah menjadi 3. Ya, 3 bagian ini paralel bertingkat. Atau terpecah, harusnya terpecah, kemudian balik lagi ke satu titik. Nah, secara teori nanti jumlah arus yang masuk, hukum Kirchhoff, jumlah arus yang masuk Kirchhoff 1 ya, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, sekarang kita praktekkan. Kita hubungkan dengan listrik. Ya, kita nyalakan. Kita pilih tegangan dari 0, kita naikkan ke 3. Ya, lampu sudah menyala. Coba kita naikkan lagi. Ya, ternyata lampunya terang dengan tegangan 6 volt. Ini 6 volt. Itu lampunya lebih terang disusun secara paralel daripada disusun secara seri. Nah, inilah keuntungan dari rangkaian listrik yang disusun secara paralel. Sudah tampak seperti ini ya. Sekarang kita ukur dulu arus listriknya menggunakan ampere meter. Saya matikan dulu. Ya, kita mulai. Kita ukur kuat arus listrik di lampu pertama. Saya lepas. Negatif ya. Oke, negatif. Positif. Ya. Seperti ini. Coba kita nyalakan. Ya, jarum sudah bergerak. Oke, nilainya berapa itu? 20 ya. Oh ya, 18. 18 per 100 dikali 1 berarti 0,18 ampere. Ya, berapa nilainya? Nilainya ternyata besar, menunjukkan angka hampir 60 ya, 60 per 100 dikali batas ukur 1. 60 per 100 dikali 1. Maka nilainya adalah 0,6. Nah, jadi besar arus yang disusun secara paralel nilainya adalah penjumlahan dari ketiga arus yang melewati masing-masing hambatan ini. Percobaan selanjutnya adalah mengukur besar tegangan listrik pada rangkaian paralel. Ya, kita tempatkan voltmeter.
Kemudian kita tempatkan, kalau yang ini jelas ya, yang positif adalah yang warna merah. Di sembarang bebas, mungkin di sini. Kita ukur tegangannya berapa. Oke, jarum sudah bergerak. Ukurannya adalah 30 per 100 dikali, atas ukurnya berapa ini? 10. Berarti jawabannya berapa? 30 per 100 dikali 10. Maka jawabannya adalah 3 volt. Oke, terukurnya 3 volt. Itu ditempatkan di sini yang paling bawah. Kalau sekarang saya lepas, saya tempatkan di sini. Ya, sama 30 volt. 3 volt, maaf, 3 volt. Ya, bagaimana kalau di ujung-ujung sini? Sini dengan ujung sini. Oke. Ya, antara 30 32 volt. Ya. Sama ya, antara 30 dan sampai 32 volt, sekitar segitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah pada rangkaian paralel, besar tegangan listrik atau beda potensial di setiap titik bernilai sama, walaupun secara kenyataannya ada sedikit berbeda tapi sangat kecil sekali. Tantangan pembelajaran STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Ya anak-anakku, silahkan kalian perhatikan percobaan kegiatan STEM kali ini adalah kita membuat rangkaian desain rumah, terutama kelistrikannya. Nah, bagaimana listrik dalam ruang tamu, kamar 1, kamar 2, dapur, serta kamar mandi. Silahkan dikerjakan ya. Ya anak-anakku, demikianlah pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang telah Pak Amin sampaikan untuk materi susunan hambatan listrik seri dan paralel. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan semoga wabah corona ini cepat berakhir. Salam literasi, ayo membaca, salam. Terima kasih.